Baik, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai aja. Ini kan tanya jawab gitu tentang tugas UTS dan kita sama-sama nanti menyamakan persepsi supaya tugas UTS-nya jelas dan dipahami untuk semuanya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya kita ucapkan. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin kita hari ini bisa bertemu, masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kenikmatan untuk mengikuti belajar ilmu ya bersama dalam kajian ini. Baik, hari ini tanggal 7 April ya, 7 April 2021, materi perkuliahan sosiologi industri. Nah, saya gabung kuliahnya jadi kelas B dan A itu digabung ya. Nah, kuliah yang ketujuh ya, hari ini kuliah yang ketujuh sebenarnya saya tidak memberikan materi, tapi saya ingin memantau sejauh mana tugas Anda UTS yang nanti akan kalian kirim sesuai dengan jadwal hari, jam, tanggal ya, sesuai dengan yang ada jadwalnya ya. Dan nanti setelah ini saya akan buatkan notifikasi terakhir berarti hari Rabu tanggal 14 ya, tanggal 14 April jam 23.59. Kalau Anda sudah melebihi itu berarti saya anggap kosong nilainya. Nah, Pak Ari sudah bilang sudah lama ya, sudah hampir 2 minggu, 3 minggu saya ingatkan tugasnya dicicil dan lain-lain. Nah, nanti bagi yang belum pengalaman atau belum pernah tugas ya, kalau kelas A sudah ya, itu kalian hanya mengirimkan link dari YouTube-nya saja. Sudah cukup. Nanti saya akan Pak Ari cek sendiri ya. Link YouTube-nya saja. Jadi nggak perlu semuanya. Link YouTube-nya saja dikirim di notifikasi UTS yang sebentar lagi saya buatkan. Saya sudah mulai buatkan hari ini. Nah, silakan. Mau dikirim besok atau beberapa hari sebelum hari terakhir deadline-nya, silakan, malah bagus ya. Nah, jangan sampai lupa. Terakhir hari Rabu tanggal 14 sesuai jadwal ya. Hari Rabu tanggal 14 jam 23.59. Dan jam 24 itu sudah masuk hari Kamis, udah beda lagi ceritanya. Jadi seperti gitu ya. Itu untuk tugas UTS. Nah, sekarang saya mau tanya jawab supaya semua tahu kendala yang dihadapi seperti apa. Terus kemudian sampai mana dan kita mungkin masih ada yang bingung tentang beberapa metode ya. Metode yang sudah Pak Ari berikan ke kalian dalam bentuk ini ya. Pak Ari belum sempat juga selesai, ini sudah selesai untuk ngambil itu, cuman saya belum sempat edit ya. Pak Ari ngedit pakai Camtasia itu biasanya, atau Adobe Premiere itu belum sempat karena full banget. Dan hari ini kenapa saya jadikan satu bersamaan juga dengan kegiatan workshop online virtual bersama-sama dengan seluruh dosen di Indonesia ini mengikuti uh, workshop penulisan jurnal ya tentang agraria dan pedesaan, pengembangan pedesaan diselenggarakan di teman-teman Universitas Negeri Malang. Jadi nanti jam 10 itu saya masuk ke link virtual yang sudah diberikan oleh kampus Universitas Negeri Malang. Nah, jadi seperti itu. Terus menerus termasuk juga nanti ada bimbingan-bimbingan itu banyak. Nanti setengah 10 itu Pak Ari janjian bimbingan ya dan skripsi kakak kelas kalian yang sudah mau ujian sempro. Ada ujian hari Kamis itu ada, hari Jumat itu ada full deh. Pokoknya padat ya, minggu-minggu padat. Nah, sekarang begini, untuk lebih mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan pada kalian yang ingin bertanya. Ini kan 2 kelas, silakan saling belajar nanti bisa lebih enak.
Nah, jadi seperti gitu. Oh ya, sebentar. Eh, saya nggak tahu ya, nanti kita bicarakan ya setelah UTS mau digabung kelasnya. Kalau memang mungkin kan digabung, ya silakan. Karena saya juga mulai ya kebetulan aja banyak kolega-kolega Pak Ari juga ternyata seneng ya dilibatkan untuk memberikan semacam pengalaman ya, pengalaman di dunia praktis. Ada yang wirausahawan, ada yang memang nanti akademisi, ada juga yang memang para birokrat itu nanti akan ada. Nah, jadi seperti gitu. Nah, nanti setelah UTS nanti akan kaya akan ilmu dari tidak hanya Pak Ari, tetapi dari teman-teman atau kolega Pak Ari yang terkait dengan masalah sosiologi industri. Nah, jadi seperti gitu ya. Nah, nanti juga terkait dengan pakar hukum ketenaga kerjaan ya, itu dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu sudah sepuh, beliau sudah senior. Nah, itu bisa memberikan gambaran mengenai undang-undang ketenaga kerjaan. Itu nanti ada kaitannya soalnya ya dengan hubungan industrial itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kuliah ini nanti setelah UTS lebih banyak ya tetap Pak Ari memberikan materi, tapi ada juga dari materi lain di luar kampus para praktisi, akademisi dan eh, para birokrat ya. Jadi seperti itu. Oke, saya berikan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Siapa dulu silakan. Oh, Samsul dulu. Yo, Sul, silakan Sul. Sambil Ya, yang lain. terima kasih Pak. Sebentar, ini saya Jadi, rekam. Bisa saya render, saya kirim. Ya, untuk. Ya. Oke, Sul, silakan lanjutkan. ya kemarin kan saya sudah wawancara tuh Pak sama pemiliknya, pemilik perusahaan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. dia bilang apa? Beliau bilang kalau dari produksi itu kan ada yang kan ini Mm-mm. kayak dari bahannya kan dari semen sama pasir untuk pembuatan beton-beton itu Pak. Ya. Nah, dia apa Mm-mm. bapaknya itu bilang kalau selama 6 bulan nggak laku itu kayak kena hujan dan lain-lain itu berlumut. Nah, itu kan termasuk faktor kerugian Pak. Nah, itu apakah perlu dimasukkan ke yang diagram Venn itu atau enggak Pak? Ya, boleh masukkan. Kendala itu. Kendala dihadapi. Ah, Mm-mm. Masukkan aja temuan-temuan di lapangan. Karena setiap bidang industri kan faktor risiko kerusakan dan lain-lain itu juga akan ditemui. Nah, setiap bidang industri kan berbeda-beda. Boleh Sul, masukkan Sul, silakan. lalu untuk ini Pak, kan di sana Hmm. ada penginapan karyawannya. Nah, terus untuk makannya itu kan ikut ke perusahaannya. Nah, itu termasuk pola konsumsi apa bukan Pak? Ya, pola konsumsi karyawan, pola konsumsi karyawan. Dan nanti kalau pemilik itu pola konsumsi pemberian fasilitas eh, menunjang ya, selain gaji ada pemberian fasilitas makan. Nah, itu boleh dengan penginapan gitu. Boleh, silakan. Saling saling mengisi gitu. Itu bagus itu. Oke, Sul, masukkan enggak apa-apa informasi Ya, itu. makasih Pak. Ya, oke. Ya sambil lainnya nanti langsung Pak, saya mau izin bertanya siapa gitu. Nah, perhatikan ya, saya ingatkan sekali lagi, direkam. Nanti kalian rekaman itu nanti akan dipakai untuk memenuhi tugas UAS dalam bentuk narasi. Kalau kelas A sudah pernah ya mengerjakan itu. Nah, kalau kelas B direkam ya pembicaraannya itu direkam, nanti akan ditranslate dalam bentuk tulisan. Nah, itu tujuannya adalah apa? Kalian nanti akan belajar FGD, terus kemudian belajar wawancara, terus belajar menuliskan narasi, ya, terus kemudian analisis narasi loh. Itu semua sudah dapat kalian ilmunya banyak nanti di situ. Ya, direkam dalam bentuk video boleh, dalam bentuk ini juga boleh, silakan. Ya, dalam bentuk suara dari HP aja boleh, silakan. Nah, dinarasikan nanti untuk tugas UAS itu bersamaan dengan nanti ada SWOT analisis. Nah, SWOT analisis dan berapa perhitungan-perhitungan untuk ekonomika industri nanti ada. Ya, saya tambah. Jadi seperti gitu. Oke, silakan. Yang lain bertanya Assalamualaikum Bapak. dari ini. Waalaikumsalam, Sopo Ike. Ya, Ike gimana, Ike? Saya kan melakukan wawancara Bapak. Kan saya kan Hmm. mengambil industri pabrik tahu Hmm. di Hmm. sekitar rumah saya.
Nah, saya menanyakan kendala atau skala prioritas yang paling terbesar di industri pabrik tahu itu. Nah, saya kan menanyakan itu. Jadi katanya pemilik pabrik tahunya ini limbah cairnya itu Bapak, itu kan termasuk diagram Venn ya Bapak. Kendala itu. Diagram Venn, masukkan di diagram Venn itu kendala. Nah, itu. Dan selain Ya. itu juga ada itu kan menggunakan bahan kedelai dalam membuat tahu. Nah, kadang-kadang tuh harga kedelai itu bisa naik. Dan itu masuk juga ke diagram Venn ya Bapak. Iya, kendala. Bahan bakunya itu fluktuatif ya. Harganya itu fluktuatif ya. Dan Silakan, nggak selain apa-apa. itu juga ada alat-alatnya itu bisa kadang-kadang bisa rusak gitu Bapak. Boleh, boleh, silakan. Jadi memang usaha itu tidak lepas dari yang namanya risiko ya. Faktor risiko untuk usaha itu juga penuh diinikan. Nanti akan kita dalami dengan SWOT analisis ya. Nanti setelah UTS saja. Jadi seperti gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu lagi Bapak, selain itu kan pola konsumsi ya dalam memproduksi industri pabrik tahu. Nah, jadi saya masukkan itu bahan-bahannya, terus alat-alatnya yang diproduksi. Ya, boleh Dan masukkan. gaji karyawannya itu dibayar per hari, Bapak. Oh, harian. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Termasuk juga tanyakan fasilitas lain seperti BPJS, apakah dapat maaf ya, BPJS, terus kemudian uang makan. Kalau ada lembur, apakah ada uang lembur kan gitu. Nah, dari sana. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah jaringan usaha pabrik itu dijual kemana. Nah, itu jaringan tata niaga atau bahasanya adalah SCM, Supply Chain Management, rantai pasok ya. SCM, Supply Chain Management atau rantai pasok atau rantai tata niaga. Jadi seperti itu. Ya, itu Ika. Ya, Bapak. Untuk pemasarannya itu pembeli langsung datang ke pabriknya, Bapak. Ada agen? Iya. Agen? Nggak ada. Di pasar gitu, ada distributornya. Ada enggak? Ada, Bapak. Nah, itu nanti dilihat ya. Sedetil mungkin. Nah, sedetil mungkin. Jadi seperti itu. Ya? Ike, itu. Baik, Ada Bapak. lagi Terima yang lain? kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hamzah, gimana Hamzah? Bapak, saya mau tanya, kalau konsepnya Mm-mm. itu, misalkan video konsepnya itu video wawancara full, itu boleh apa tidak, Pak? Ya boleh, silakan aja. Boleh. Stylenya aja lah. Boleh, silakan. Oh, iya. Ya. Jadi, Tapi 4 metode itu dituangkan dalam wawancara gitu, Pak. ya boleh, silakan. Hmm. Tapi ya kalau kamu terlalu lama di YouTube, ya nggak Durasinya ya, banyak Pak. yang melihat. Iya, biasanya wah membosankan gitu. Ya Iya, terserah lah. Pak. Kalian teknik ini saya serahkan ke kalian. Kalian sudah pintar-pintar itu di mata kuliah saya yang sosiologi pedesaan sudah bagus-bagus. Nah, itu nanti dikembangkan lagi ya, lebih Ya, detail baik, Pak. Terima macam-macam. kasih, Pak. Oke, ya. Ya silakan. Kalian mau improve dengan lagu kecil-kecil, tapi jangan terlalu keras ya. Lagunya itu keras banget. Jadi nggak dengar apa yang diwawancarai. Justru yang penting kan substansinya. Nah itu. Nah, nanti yang saya nilai pasti yang pertama adalah substansi, yang kedua adalah kedalaman, terus kompleksitas permasalahan, kan gitu. Terus kemudian analisis situasi kalian seperti apa, kan gitu. Nah, itu menarik. Itu bisa jadi ini termasuk yang terakhir adalah improvisasi, ada lagu, musik, apa latar atau apa. Kalian mau macam-macam silakan ya, itu bagus juga. Ya, Kak, jadi itu misalnya, pembelajaran. Siapa? Citra. Ya kalau Citra gimana?
Dikasih animasi gitu nggak apa-apa, Pak? Kayak penjelasannya tuh kayak Boleh, dikasih animasi gitu. boleh, silakan. Teknik itu improvisasi. Yang penting substansinya kena lo ya. Jadi seperti gitu. Nah, boleh, silakan. Ya, silakan. Boleh, Citra, silakan. Oke, yang lain? Iya, Pak. Mm-mm. Oke, silakan. Yang lain? Belum ya? Ya, jadi, siapa yang tanya ini? Siapa Alif dah? Kok raise hand tadi? Alif, ya. Ada mau tanya? Enggak. Halo, Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Alif. Gimana, Alif? Kalau saya lebih ke ini Pak Ari, susahnya sih saya di bagian dokumentasi. Karena kemarin kan saya udah wawancara juga, cuma ada beberapa yang memang nggak mau didokumentasi itu kira-kira gimana ya Pak? Kayak misalnya pemiliknya nggak mau didokumentasi, akhirnya kita dapetnya kayak manajernya gitu. Tapi yang nggak kita Ah, wawancara, cuma kita tetap ada informasi sedikit dari manajer itu ya. sendiri. Kira-kira gimana? Boleh, boleh. Orang itu kadang-kadang masyarakat itu juga grogi di video gitu, salah tingkah ya. Nggak siap jadi artis, jadi enggak apa-apa lah. Kita nggak usah memaksakan kan gitu ya. Boleh. Nggak apa-apa. Ya situasi, kondisi pabrik itu mau ditayangkan boleh, tapi izin dulu. Nah termasuk izin, kalau membutuhkan surat dan ini agak ruwet, hindari saja, cari yang gampang. Ya yang banyak perusahaan-perusahaan yang skala menengah ke bawah itu banyak yang ini kayak Samsul tadi ya, usaha beton pembuatan itu kan santai. Itu bisa ini nggak terlalu formal. Nah, susah nanti kamu surat izinnya dan lain-lain. Kalau sudah surat izin terbit itu kamu harus ke anu itu, ke dinas apa Bakas Bangpol. Nah, itu. Ada tembusannya itu nanti di sana. Jadi nggak usah pertemanan aja lah, saudara atau apa, atau mungkin teman ayahnya, mungkin diantar ayahnya atau kakaknya atau apa, silakan ya, boleh boleh, silakan. Baik Pak Ari, Itu, terima kasih Pak Ari. oke Liv, silakan. Nah, boleh ya, jangan memaksakan kalau nggak mau di shooting orangnya juga apa-apa. Oh ini aja biasa orang grogi shooting jadi nggak bisa ngomong kan gitu, itu bisa, boleh, ah, itu boleh. Nah, itu bisa. Apalagi kalian bisa memunculkan sebuah teks berjalan gitu ya. Saat wawancara gitu ada teks berjalannya, animasi itu pakai Camtasia bisa itu. Nah, itu bisa keluar itu. Seret ada anuan itu bisa. Ya cuma butuh keteladanan aja ya. Ini waktunya masih panjang, masih minggu depan itu bisa. Ya, jadi seperti gitu. Silakan mau improve apapun silakan, yang penting tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, orangnya tidak boleh memaksa kita ya kalau nggak mau ya. Ini kalau nama perusahaan kalau dia mau disamarkan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, ya entahlah orang itu kan macam-macam ya, nggak mau nampak begitu, boleh. Silakan. Nah, cuman begini, ada pertanyaan kemarin itu. Pak, kalau saya itu mau wawancara pengusaha kafe. Nah, saya larang. Kenapa saya larang? Karena kafe itu tidak masuk dalam kriteria hubungan industrial. Pertama kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka kan hanya distribusi dan konsumsi saja. Produksinya kan produk lain yang dijual di kafe itu. Nah, yang layak adalah kalian mewawancarai produsen dari kopi atau minuman yang serbuk yang dihasilkan, yang dijual di warung kafe itu. Nah, itu yang ideal. Kalau kafe tidak boleh. Nah, tadi saya bilang, atau minggu kemarin saya bilang bahwa rumah makan, lihat dulu rumah makannya. Rumah makan yang memang dia produksi sendiri. Seperti di daerah Gresik ataupun daerah mana ya? Lamongan. Itu ada rumah makan yang di samping menjual hasil produknya, dia juga memproduksi sendiri seperti makanan apa di Gresik itu pudak ya, kue pudak atau kue apa itu banyak itu enak-enak kuenya itu, kue pudak boleh, nah boleh itu rumah makan yang
memproduksi kue pudak itu boleh. Nah, tapi kalau rumah makannya tidak boleh, tapi produksi pudaknya itu yang dikejar. Atau ada itu loh, otak-otak bandeng. Nah, itu boleh, silakan. Rumah makan yang menjual hasil produksinya sendiri. Misalnya produksi sendiri otak-otak bandeng gitu ya. Itu boleh. Nah, itu boleh diinikan. Yang dikejar adalah bukan rumah makannya, tapi produksi otak-otak bandengnya itu. Seperti gitu. Ya, itu untuk industri makanan. Nah, kalau industri makanan, kalau kalian kopi, bukan kopi yang dijual di kafe itu kan sudah produk dari produsen yang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Kan hanya 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Dia kan kalau di kafe kan ada distribusi dan konsumsi saja, atau bahkan mungkin konsumsi saja. Jadi seperti gitu. Ya, terutama teman-teman kita yang di Madura ya, saudara-saudara kita yang di Madura ini ada seperti itu, makanan hasil olah laut ya, banyak itu. Wah, saya punya ini Pak, punya tetangga yang produksi ikan asin. Tenaga kerjanya tetangga setempat banyak, tapi Pak boleh ya pindang atau apa boleh silakan. Nah, terus kemudian eh, saya mau anu Pak, industri alat tangkap ya, alat tangkap apa? Payang, pursen atau macam-macam ya. Itu boleh. Nelayan boleh silakan. Nelayan kan industri tangkap itu. Nah, yang ikut melaut kan banyak, 10 sampai lebih kalau 5 itu, paling sedikit 10 itu alat tangkapnya. Boleh itu, silakan. Nah, gitu ya. Pak, gimana kalau petani tembakau? Nah, kalau petaninya tidak boleh, itu sosiologi pedesaan. Tapi kalau produksi tembakonya boleh. Produksinya kan beda, produksinya ya, produksi tembakau di situ kan ada itu daerah Pamekasan, Sampang tuh banyak melibatkan banyak orang untuk tidak hanya sekedar jual, tapi dia memotong ya, kerajang kerajang apa namanya, kerajang tembakau. Nah, jadi seperti gitu. Silakan ya, jadi seperti gitu. Nah itu silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, belum jelas. Halo, Assalamualaikum Bapak. Saya mau nanya boleh nggak? Waalaikumsalam ya, Nur Hasanah ya. Silakan, Bapak, silakan. saya mau nanya, kalau misalnya saya itu bukan perusahaan Pak, kayak sistemnya itu kayak kerja apa ya? Pembuatan batu bata putih bisa nggak Pak? Berapa pekerja? Dia itu pekerjanya ada yang mesin, terus ada yang ya, ada yang itu apa? Yang bikin jadiin batu itu, batu yang kotak gitu. Ya, Terus ya. sama ada yang bersihin gitu Pak. Terus Ya, ada yang ngirim. buat apa? Ngirim. Pengirim sama boleh banyak itu. sama buat apa namanya? Apa? Kayak pasir putih gitu Pak. Oh ya boleh. Itu bisa nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Itu produksi, distribusi, konsumsi itu lengkap itu. Boleh, silakan. Boleh Pak ya. Udah Pak, makasih saya mau. Ya. Soalnya saya mau itu aja Pak. Iya, silakan. Jadi itu kayaknya marak sekarang ya, batu bata putih itu di tetangga depan Pak Ari itu lagi bangun rumah. Itu sekarang nggak pakai batu bata merah, tapi batu bata putih. Nah, konon Iya Pak. semen ngirit ya, lebih hemat, terus tenaga kerja lebih sedikit, lebih anunya apa? Yang penting semennya itu ya, semen kan mahal ya. Nah, itu bisa lebih hemat. Nah, lebih kuat lagi karena ketebalannya dan panjangnya kan lebih panjang dan lebih lebar. Nah, itu ya. Nah, yang saya tanya itu per meter persegi berapa ya? 165 kayaknya. 1 meter persegi. Itu 165 atau berapa di sini ya, di rumah Pak Aris ini, daerah Lawang sini. Itu menggunakan itu, batu bata putih semua. Rumah yang ada, perumahan sekarang tuh banyak, apalagi apartemen di Surabaya itu semua batu bata putih itu semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Boleh, silakan. Yang penting di sana kalian menanyakan juga apakah ada upahnya apa, harian, mingguan, bulanan. Apakah ada tunjangan lembur, terus kemudian ada tunjangan kesehatan, ya kan? Tunjangan sekolah misalnya anak istri dan lain-lain. Terus mungkin dibayarnya mingguan Pak saya, boleh silakan.
Nah, jadi seperti gitu ya. Oke, silakan. Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahannya, saya mau memberikan tawaran pada Anda. Nah, minggu depan itu kan kayaknya kita masuk di awal puasa, ya toh. Nah, bukan libur, tidak. Kan UTS. Nah, setelah UTS itu, ini tawaran aja. Nah, sosiologi industri nanti akan hadir beberapa praktisi-praktisi, kolega Pak Ari di dunia bisnis, ya, praktisi ya, dunia bisnis, terus akademisi. Nah, ini saya masih janji satu ya. Yang wajib itu ada dunia akademis tentang beliau dosen senior dari FH Fakultas Hukum UB. Nah, nanti bicara tentang ketenagakerjaan. Nah, setelah UTS itu kita ada kuliah tamu lagi. Satu kali lagi untuk kalau yang praktisi nanti ya masih sibuk orangnya, wah pengusaha agrobisnis, sukses ya. Jaringannya seluruh Indonesia itu, bisa ekspor juga itu, ekspor macam-macam. Ekspor ikan nila ya, ikan nila ke Jepang, ke itu bagus. Wah, hebat itu. Susah loh. Bisnis industri yang paling susah adalah industri makanan itu, industri food ya. Itu harus food grade, itu tidak boleh menggunakan bahan kimia dan lain-lain. Nah, itu nanti beliau akan cerita. Nah, dia kayaknya niru Om Bob Sadino ya. Dia terinspirasi oleh Om Bob Sadino almarhum itu untuk usaha agribisnis, termasuk juga sayuran hidroponik dan lain-lain. Luar biasa itu dia. Nah, itu ekspor ya, ekspor, nggak main-main itu. Jepang ke mana, Prancis dan lain-lain itu. Prosedur-prosedur ekspor itu kan penting ya. Kalau pasar-pasar lokal aja nggak ngangkat itu itu. Dia punya banyak itu, selain tambak, selain kolam, jaring apung, banyak itu usahanya itu. Nantilah setelah kuliah tamu dari dosen senior FHUB tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, itu kan ada kaitannya itu nanti. Ya diselingi lah, nanti diselingi materi Pak Ari, terus kemudian kuliah tamu dan lain-lain. Kalau bisa memang harapan saya sih setelah UTS itu pagi enak, supaya nggak ngantuk juga. Kalau nggak biasa puasa kan ngantuk jam segini itu. Nah, itu bisa pagi, nanti dirundingkan aja lah. Nah, gitu. Nah, silakan saja kita ini ya. Tapi nggak tahu, tapi masa kalian habis subuh terus tidur kan enggak toh, itu aktivitas inilah. Nah, itu bisa kita siasati. Sebentar ya, Liv. Kalau mau pagi itu juga apa-apa loh, Pak Ari itu siap loh, jam 6 itu nggak apa-apa, setengah 7, jam 6, mau setengah 6 gitu boleh, silakan. Pokoknya dihubungi, Pak saya mau mulai setengah 6, kuliah jadikan satu Pak, kuliah kelas ini dan ini, oh silakan. Saya senang ya pagi itu, seger, masih aktivitas itu masih enak, fresh gitu. Nah, kalau sudah siang itu, apalagi puasa itu pasti akan berbeda. Nah, nanti bicarakanlah setelah UTS gampang itu. Oke, Liv, apa Liv? Tanya apa, Liv? Iya, mau tanya lagi Pak Ari. Jadi saya kan ambil industrinya itu yang ada di Jepara itu, Sentral Industri Seni Ukir. Nah, di situ kemarin kita habis wawancara juga, itu ada ekspor importnya. Yang mau saya tanyain itu termasuk keunggulan atau konsumsi masyarakatnya Pak Ari? Kalau ekspor import keunggulan, dan iya keunggulan itu. Ukir Jepara ya. Iya. Itu keunggulan. Oh, berarti maksudnya dia keunggulan. Kalau konsumsi masyarakat berarti konsumsi karyawan atau pekerja ya? Pekerja. Kalau kemarin saya gimana? ngambilnya dari konsumsi masyarakat itu gini Pak, mereka tertarik untuk apa? Biasanya kalau seni ukir Jepara kan ada seni yang memang benar-benar patung, atau dia itu kayak hiasan-hiasan dinding kan banyak. Nah itu yang masukin konsumsi. Jadi mereka suka apa, seleranya apa gitu. Kira-kira itu masuk juga nggak kalau konsumsi masyarakat? Masuk. Jadi itu sih
masuknya di diagram Venn. Ya, masuk di diagram Venn yang nanti kamu bisa perdalam di matrix scoring. Scoring kan skala prioritas tuh. Iya. Nah, hasil ukir itu kan macam-macam ya. Meja, kursi, terus apa, meja rias atau meja apa begitu kan. Nah, nanti itu jadi skala prioritas. Oh, ternyata orang banyak lebih suka untuk kursi tamu saja. Untuk ukir-ukiran hiasan itu enggak terlalu banyak misalnya begitu. Itu nanti dipertajam di matrix scoring, nanti akan muncul itu. Ya, jadi seperti gitu. Gitu, Liv. Oke, terima kasih Pak Ari. Yuk. Oke. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti gitu gambarannya. Silakan. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan ya, satu kali lagi atau 2 kali lagi deh. Saya berikan kesempatan. Nah, jadi seperti gitu ya. Jadi kuliah ini saya harapkan nanti puasa itu tidak lemes, kalian siang, makanya Pak Ari berinisiasi untuk pagi. Kalau mau pagi juga nggak apa-apa. Saya senang wong kita virtual aja loh, pagi kan seger, enak. Habis sholat subuh atau habis apa kan ya jangan dibiasakan tidur ya. Karena badan bangun kamu sakit semua nanti malahan. Nah, lebih baik beraktivitas. Aktivitas ya yang positif, apa kuliah kan enak. Jadi nanti bisa pagi, mau pagi 5:30 juga boleh, jam 6 boleh, 6:30 boleh. Saya malah senang kalau pagi itu, sebenarnya senang saya. Kuliah pagi itu senang. Waktu kuliah S1 itu Pak Ari itu pernah kuliah itu 5/4, bayangin. Di UB itu, S1 itu. Saya itu habis subuh gitu memang. Dari masjid itu dosennya langsung menuju fakultas itu. Jam 5/4, 5:30 lah. 5:30 itu kita mulai itu kuliah. Nah, sampai jam 8 itu sudah enak, seger itu. Habis itu apa itu aktivitas yang lain. Pagi silakan ya. Nanti rundingkan saja setelah UTS ya. Jangan khawatir, nanti setelah kuliah ini saya akan berikan notifikasi di GCR, notifikasi UTS ya. Yang di ini kan linknya saja ya, seperti yang lalu-lalu ya, linknya saja di YouTube udah cukup. Saya nggak perlu yang lain. Nanti saya cek sendiri. Nah, di YouTube, di link YouTube ya, link di YouTube kalian. Kalau mau link YouTube, kan kalian sudah harus daftar tuh. Kalian kan punya, mau nggak mau kan udah punya channel YouTube sendiri. Nah, channel YouTube yang lama itu juga boleh. Kalian ini kan ada username-nya kan, upload video gitu. Tugas kalian apa gitu, sudah bagus gitu. Nah, jadi gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Jangan lupa absen. Siapa ini bertanya? Saya, Pak. Oh, Nur. Ya, Nur. Gimana, Nur? Untuk timeline YouTube-nya itu bebas ya, Pak? Oh, silakan. Tetapi perlu dicatat bahwa hasil riset ini, mining data ataupun ini itu kalau 10-15 menit atau 20 paling lama itu udah jarang yang melihat ya. Kecuali memang butuh untuk bahan materi perkuliahan, itu kan beda. Kalau orang umum, ini kan masalahnya di-share di umum. Nah, berarti improvisasi kalian bagaimana menyajikan yang sederhana tapi bisa mewakili semuanya. Nah, gitu ya. Itu cukup penting. Gini caranya, tidak semua wawancara itu ditayangkan. Ada hal yang penting yang ada hubungannya dengan permintaan saya 4 metode itu saja. Yang improvisasi kalian wawancara itu kan nggak langsung pada materi, mesti ada awalan, akhiran, apa macam-macam, ya kan? Nah, itu bisa improve lah. Kalian bisa ini karena itulah makanya pentingnya kalian mengambil beberapa tik, kemudian ambil yang penting dan itu tayangkan, dan improvisasi di sana sedikit menayangkan, tapi kalian sudah berbicara banyak. Nah, itu kan perlu kreativitas, itu daya-daya kreativitas seperti itu. Nah, seperti itu ya. Saya ingatkan sekali lagi, direkam. Direkam, nantinya dipakai untuk tugas UAS menarasikan dengan format yang sudah saya berikan seperti di sosiologi pedesaan. Nanti bisa saling tukar tuh, kelas A dan B. Kalau wawancaranya Pak Ari seperti apa sih narasinya, formatnya, nah itu nanti kita bisa kirim.
agar bisa saling ini kan kalian satu angkatan itu bisa tanya. Nah, seperti gitu ya. Oke. Gitu. Nur. Bapak, Oh, Mary. Yo, Mer. iya, Gimana, aku Mer? mau nanya, Pak. Saya itu kan pengen coba cari-cari pabrik waktu itu, cuman saya masih bingung mau yang mana. Terus ada salah satu teman saya, dia itu perusahaan jasa. Bapak kemarin bilang nggak boleh itu ya, Pak, yang nggak boleh harus produksi gitu ya, Pak, harus pabrik produksi gitu ya, Pak. Iya, iya, Mer. Kalau jasa kan hanya satu proses, hanya distribusi, ya kan? Makanya yang dimaksud dengan industrial itu bukan industrial, itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, gitu. Nah, jadi gitu ya. Mau kerajinan, itu kerajinan boleh silakan. Boleh kerajinan batik, kerajinan apa, itu boleh ya. Mau industri makanan, misalnya olahan makanan laut apa itu boleh. Tapi bukan rumah makannya, tidak. Ya, perhatikan ya. Bukan rumah makannya, tapi usaha pengolahan makanannya itu boleh, bagus itu. Ya, itu seperti itu. Boleh, silakan. Baik, Pak. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, Mer. Oke. Nur masih tanya? Masih raise hand tuh tandanya? Oh, enggak. Sudah, Pak. Oh, ya udah. Oke. Ya udah. Oke, yang lain. Kalau nggak ada ya sudah, saya akan tutup dan saya akan berikan notifikasi untuk UTS mulai hari ini dan dikumpulkan terakhir hari Rabu tanggal 14. Kayaknya UTS jadwalnya sama dengan jadwal perkuliahan. Nah, silakan nanti kumpulkan sesuai itu. Jangan lupa yang dikirimkan hanya link YouTube-nya saja. Kalau nggak ada ya sudah, saya tutup. Terima kasih. Bapak, saya mau nanya, Pak. Oh, Teguh. Ya, Go. Gimana, Go? Ini, Pak, kemarin saya mengalami kendala ya, Pak. Kemarin rencananya saya mau pemilik roti. Jadi kebetulan pemilik ini ada pabriknya gitu, kayak pembuatan roti sekaligus dia di juga ada langsung jual gitu, Pak, rotinya. Saya udah hubungin pemiliknya, cuman nggak direspon sama dia ya, Pak. Terus pas saya langsung ke lokasinya, saya kan rencananya mau wawancara karyawannya, cuman mereka full, Pak, dari pagi sampai malam, dari jam 7 sampai setengah 7 malam, Pak. Jadi opsi, Pak, kalau misalkan saya mau wawancara usaha, jadi kebetulan teman saya punya usaha gitu, usaha bapaknya gitu ya. Itu ada usaha ini, Pak, kerupuk, cuman dia produksinya itu di Ciamis. Kalau di tempat yang sekarang ini yang diwawancara itu di gudangnya, Pak. Jadi begini. Gimana? Halo. Oh. Iya, Pak. Suaranya bengung-bengung. Jadi begini, Go. Kalau kamu pabrik roti ya jangan wawancara saat bekerja di rumah. Cari tempatnya, rumah. Santai gitu pas hari libur atau apa. Pastikan libur, ada liburnya. Nah, itu silakan. Jangan. Halo. Halo, Teguh. Setiap hari, Pak. Setiap hari kerjanya, Pak. Jadi ya pasti akan ada liburnya, Teguh. Cari yang libur nanti janjian, ya. Jadi seperti gitu. Nah, pasti bisa itu. Nah, jadi seperti gitu ya. Cari jangan pas bekerja mengganggu ya, betul. Saya nggak mau. Kalau saya pun nggak mau diwawancarai saat bekerja. Kan bisa dimarahi sama pemiliknya dan lain-lain. Gitu ya, Go. Ya, Pak. Yang opsi yang lain, Pak, yang saya mau wawancara, Pak, gitu kan ada lagi yang tadi kerupuk, opsinya itu di luar kota, di Ciamis gitu, Pak. Kalau di tempat ya yang sekarang ini yang saya wawancara itu gudangnya, Pak. Terus yang kedua itu usaha pabrik cincau, Pak. Pabrik cincau. Terus yang ketiga itu usaha pembuatan jelly gitu, Pak. Cuman dia itu nggak ada pabriknya, Pak. Jadi yang jelly-nya itu kayak home produksi gitu. Ya, terus tapi dia punya karyawannya gitu, Pak. Apakah boleh, Pak, dari ketiga opsi tersebut?
Satu saja, pilih salah satu, silakan ya. Jadi kendalanya begini, kalau memang di luar kota, kalian bisa wawancara pakai WhatsApp Voice, ya toh, WhatsApp Chat, kan bisa, ya toh. Pakai chat itu loh, yang direkam terus, "Pak, saya mau tanya tentang industri Bapak," rekam, lepas, terus kemudian orangnya bilang seperti gitu, pasti bisa dia. Itu kan nggak makan pulsa juga kan. Nah, jadi seperti gitu. Nah, itu semua nanti kan bisa digabung jadi wawancara. Kalau memang harus jaraknya jauh dan apa itu pakai WA kan bisa. Gitu. Ya, sekarang kan banyak media-media seperti gitu. Gitu Teguh. Pilih salah satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, Pak. Berarti yang Yang pembuat kira-kira kayak home produksi gitu itu masih diperbolehkan ya Pak untuk wawancara Pak? berapa karyawan? Kurang tahu Pak, yang pasti dia ada karyawannya juga Pak. Ya, oke. Ya, prioritasnya pada roti tadi. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa, ya pabrik itu tadi, home industry tadi. Ya, cari siasati waktu yang dia libur dan bisa bersama-sama untuk belajar ya, gitu. Gitu Oke Teguh. Pak. Sementara. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama Teguh. Baik, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup dan saya mau masuk ke ruangan webinar jam 10 nih. Ganti ruangan lagi, tapi saya jadi peserta itu di ruangan webinar untuk workshop dosen-dosen untuk penulisan artikel dan jurnal. Baik, terima kasih. Itu saja saya ucapkan. Ini pun juga saya rekam, nanti kalau sudah selesai itu bisa minta ke Pak Ari. Ya, setelah ini kan saya render dulu, nanti saya akan kirim untuk instruksi itu. Jangan lupa minggu depan, hari Rabu tanggal 14 ya, itu jam 23.59. Jadi hari Rabu jam 11 malam itu terakhir ngumpulin. Tapi kalau hari Kamisnya Anda sudah nggak bisa ngumpulin, sudah dianggap terlambat. Saya anggap kosong nilai UTS-nya. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai ketemu di UTS. Lihat di GCR Classroom ya. Nanti ada notifikasi itu. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan di UTS.